وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. صدق الله العظيم وصدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia dan nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia dan agung ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan melaksanakan aktivitas rutinitas kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita layankan, kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan, memberikan ilmu pengetahuan serta pengajaran yang luar biasa, sehingga pada hari ini kita bisa dan dapat melakukan hal-hal yang terbaik dan mendapatkan ajaran-ajaran Islam untuk kehidupan pribadi kita, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak lupa pula khatib pada kesempatan yang mulia ini berwasiat khusus buat pribadi khatib sendiri dan umumnya buat jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa iman, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini, pada pekan ini dan pada bulan ini kita masih berada di dalam suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempatasnya dan wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bergembira dan bersukacita atas Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus bersukacita atas Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang hidup 6 abad sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diutus, Nabi Isa bersukacita dan bergembira akan adanya kabar gembira, akan adanya seorang manusia yang kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Kabar gembira ini disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, dan kabar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam putra Maryam berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian untuk membenarkan kitab yang telah diturunkan kepadamu, yaitu kitab Taurat, dan untuk memberikan kabar gembira kepada kalian atas akan datangnya seorang Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang hidup
30 generasi sebelum diutusnya Rasulullah SAW memohon, berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diutus seorang nabi dan rasul di tengah-tengah kaumnya. Doa dan harapan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimanakah cara kita menyalurkan energi kegembiraan, sukacita ini terhadap Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyalurkan energi kebahagiaan atas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat melaksanakan, meneladani suri teladan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh kecilnya diantaranya adalah dengan membiasakan diri melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti qiyamul lail dan puasa sunnah lainnya. Terkait dengan qiyamul lail atau salat tahajud, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sebuah riwayatnya bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam melaksanakan salat malam atau salat tahajud sampai kaki baginda Rasulullah SAW bengkak. Lantas Siti Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan ibadah seperti ini padahal engkau dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang Allah sudah mengampuninya? Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Faqala ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Apakah aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW seorang nabi maksum yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wajib atasnya surganya Allah, melaksanakan ibadah sampai sedemikian rupanya, banyak dan sangat panjang salat malamnya. Bagaimana dengan kita? Rasul bukan, nabi bukan, sahabat Rasul bukan, dosa-dosanya belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah spirit dan motivasi untuk kita semua mengikuti, meneladani sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini salah satunya adalah qiyamul lail. Begitu juga dengan salat ataupun begitu juga dengan puasa sunnah. Dalam hal ini adalah puasa sunnah hari Kamis dan hari Senin, atau hari Senin dan hari Kamis. Dikisahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW sangat senang sekali untuk melaksanakan puasa sunnah hari Kamis dan hari Senin, dan hari Kamis. Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul a'mal yawmal itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Sesungguhnya semua amalan-amalan manusia akan dilaporkan, akan
akan diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka aku sangat senang sekali apabila amalan-amalanku akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih aku dalam keadaan berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya masih banyak sekali tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita teladani, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Harapannya adalah untuk menjadikan kita semakin mahabbah, semakin cinta dan benar-benar taat atas ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita menjadi manusia yang semakin hari semakin baik, semakin cemerlang, semakin luar biasa dan selamat di dunia dan di akhirat. Demikianlah khutbah singkat yang dapat disampaikan pada kesempatan mulia hari ini. Semoga dapat bermanfaat khusus buat khatib sendiri dan jemaah salat Jumat semuanya yang berbahagia. Barakallahu li wa lakum